Terima kasih Mas Bram. Kami dari Office of Economics Bank Syariah Indonesia, I think kita sejalan dengan prediksi dengan Bu Menteri, di mana memang sesuai dengan leading indikator yang kami pantau, baik dari peningkatan penjualan mobil yang sebelumnya dari 80 jadi 100 ribu, perputaran uang, peningkatan di sektor retail yang dimana memang sampai sekarang masih mengalami tekanan, terutama berkaitan dengan hotel, restoran, kafe, perdagangan kain, tekstil, TPP, yang dianggap sebagai industri-industri yang masih terbebani dengan efek COVID. Ini memberikan terbantu dengan adanya siklus Ramadan festivity, dan memang kalau dilihat itu sendiri ini sangat berbeda dari hal-hal sebelumnya, di mana memang peningkatan mobilitas masyarakat di Ramadan festivity ini memang leading to stronger retail demand. Dan penguatan daya beli yang terjadi terkait dengan siklus yang pertama pasti THR, yang kedua biasanya juga pembagian bonus, kalau investasi juga mendekati siklus pembagian dividen walaupun sedikit agak telat, ini juga membantu. Dan melihat juga memang yang menjadi concern itu adalah kontraksi di surplus neraca dagang. Memang sampai dengan 2023 ini kalau kita melihat di data terakhir itu di 12,26 miliar atau surplus 31,44% year-on-year, tapi memang terkonstruksi 16,55. Tapi tetap melihat segalanya ini, terutama tadi pelandaian inflasi, jadi daya beli itu masih terjaga. Ini saya rasa pertumbuhannya masih besar, dan kalau di Office of Economics BSI kami melihat bahwa rate di 5,2 even 29 itu masih memungkinkan. Walaupun memang konsensus pasar ini melihat ada estimasi di median sekitar 4,8, 4,95. Tapi kami lebih optimis karena tadi melihat beberapa leading indikator yang kami track berkaitan dengan kontribusi-kontribusi yang ada dalam siklus Ramadan ini cukup positif. Tetapi memang kita juga harus being aware of bahwa pertumbuhan ekonomi kita dari tahun lalu itu sangat terbantu oleh komoditi boom, dan memang proyeksi tadi penurunan dari ekspor, kontribusi dari surplus dagang ini mulai melemah terkait dengan penurunan harga main komoditi ekspor kita seperti batu bara yang year on year-nya sudah turun, year to date-nya sudah turun sekitar 44%, dan itu mungkin yang akan menekan. Ditambah lagi memang pelemahan atau ekspektasi pelemahan demand global terkait dengan produk-produk manufaktur kita seperti furnitur ataupun tekstil yang mungkin akan tertahan, terutama barang industri-industri yang target pasarnya adalah Eropa dan Amerika yang akan memasuki siklus ini. Dan ke depan saya lihat memang akan ada pelandaian, tetapi saya masih positif bahwa di kuartal 1 ini masih 55%. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Ada optimis di level 5% begitu ya untuk PDB kuartal 1 2023 kita. Nah, ini menarik tadi Anda katakan juga ikut terdorong di mana dapat bertahan di level 5% karena memang ada momen Ramadan di sana. Kita tanyakan ke Pak Anggada, di mana juga dari sektor pelaku usaha, apakah Anda juga melihat ada pergerakan ekonomi yang cukup masif di saat momen Ramadan kemarin, dan kiranya juga Anda memproyeksikan ekonomi di kuartal 1 2023 kita akan di angka berapa, Pak Anggada? Silakan. Saya cenderung sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Banjaran juga dan Menteri Keuangan bahwa kita mestinya masih dalam the good shape ya, karena selama bulan Ramadan sendiri dan juga pada siklus Lebaran, appetite-nya sangat baik saya lihat gitu, bahwa publik sekarang lebih mengusahakan konsumsi yang lebih tinggi, dan memang setelah 2 tahun, dua kali masa Lebaran itu situasi tanda petik dalam situasi yang terbatas gitu, dalam situasi yang prihatin saat ini. Dengan ada pergerakan manusia juga kita melihat ada pemerataan ya dari sisi konsumsi gitu, bahwa kemarin hampir dari setengah populasi penduduk di Indonesia melakukan kegiatan mudik. Nah, tadi mungkin saya menambahkan dari aspek mudiknya saja yang menyebabkan bahwa adanya pemerataan konsumsi dan juga adanya permintaan baru nih selama bulan suci Ramadan. Jadi sektor transportasi bergerak lebih maksimal, terus logistik juga meskipun banyak kekurangan di sana sini juga pergerakannya lebih produktif menjelang di masa Lebaran, sehingga pergerakan ini cukup menstimulasi juga pergerakan ekonomi kita menjadi angka yang lebih optimis. Walaupun perdebatan 4 gemuk atau 5 kurus itu akan menjadi, itu tidak terlalu penting bagi kami karena kami masih melihat yang penting adanya pergerakan yang positif gitu. Karena slow progress itu masih jauh lebih baik daripada adanya stagnasi gitu. Nah,
saya juga melihat bahwa betul seperti yang disampaikan Mas Banjaran, cash-nya lebih longgar kayaknya setelah ini. Bahwa THR, ada pembagian dividen dan sebagainya, publik sekarang juga lebih punya daya beli. Namun mungkin setelah ini mereka juga pasti akan ngerem lagi nih, karena setelah kemarin belanja besar-besaran, mereka berkonsumsi dengan lebih banyak, akan ada sedikit pelambatan gitu. Tetapi kami masih sangat optimis, masih banyak ruang di sana, dan juga mestinya nanti ada di tengah tahun mestinya jauh lebih baik gitu, di akhir kuartal kedua mestinya kita berharap itu juga lebih baik, meskipun sekarang seperti Mas Banyak sampaikan ada potensi perlambatan, tapi kita bersyukur satu hal indikator adalah inflasinya terkendali. Itu juga salah satu jadi catatan yang penting juga bagi pemerintah, bahwa upaya pengendalian inflasi kita masih dalam koridor yang tepat, dan harapannya itu terus dijaga meskipun permintaan selalu terjadi pergerakan yang dinamis di masyarakat. Dari saya seperti itu, Mas Bram.